Bab 5. Menjadi kaya versus tetap kaya. Investasi bagus bukan hanya membuat keputusan bagus, melainkan secara konsisten tidak membuat kesalahan besar. Ada sejuta cara menjadi kaya dan banyak buku mengenai cara melakukannya. Namun, hanya ada satu cara agar tetap kaya. Suatu kombinasi sikap hemat dan paranoia. Itu topik yang kita kurang sering bahas. Mari mulai dengan cerita singkat mengenai dua investor yang tak saling kenal, tapi nasib keduanya bertemu secara unik hampir seabad lalu. Jesse Livermore ialah trader bursa saham terbesar pada masanya. Dia lahir pada tahun 1877 dan menjadi trader profesional sebelum sebagian besar orang tahu itu bisa dilakukan. Pada umur 30, dia sudah punya harta setara 100 juta US dollar disesuaikan dengan inflasi. Pada 1929, Jesse Livermore sudah jadi salah satu investor paling terkenal di dunia. Kejatuhan bursa saham tahun itu yang memicu depresi besar mengabadikan namanya dalam sejarah. Lebih daripada sepertiga nilai bursa saham hilang dalam satu minggu pada Oktober 1929 yang hari-harinya dikenang sebagai Black Monday, Black Tuesday, dan Black Thursday. Istri Livermore, Dorothy, mengkhawatirkan yang terburuk ketika suaminya pulang pada 29 Oktober. Berita mengenai spekulator Wall Street yang bunuh diri menyebar di New York. Dorothy dan anak-anaknya menyambut Jesse di pintu sambil menangis. Sementara ibunya, Dorothy, sangat galau sampai-sampai bersembunyi di kamar lain dan berteriak-teriak. Menurut penulis biografinya, Tom Rubiton, Jesse berdiri di depan pintu, bingung selama beberapa saat sebelum menyadari apa yang terjadi. Kemudian dia memberitahu keluarganya dengan campuran kejeniusan dan keberuntungan. Dia mengambil posisi short melawan pasar, bertaruh bahwa saham akan turun. "Maksudnya kita tidak hancur?" tanya Dorothy. "Tidak sayang, saya baru saja mendapat hari trading terbaik. Kita sangat kaya dan bisa berbuat apa saja," kata Jesse. Dorothy berlari mendatangi ibunya dan menyuruh ibunya tenang. Dalam satu hari, Jesse Livermore mendapat untung setara 3 miliar lebih US dollar. Dalam salah satu bulan terburuk sepanjang sejarah bursa saham, dia menjadi salah satu orang paling kaya di dunia. Selagi Livermore dan keluarga merayakan keberhasilan tak terbayangkan, seorang laki-laki lain berkeliaran di jalan-jalan New York dalam keputusasaan. Abraham Germansky, seorang multi-jutawan pengembang properti yang mendapat untung besar selama 1920-an. Selagi ekonomi tumbuh pesat, dia melakukan apa yang dilakukan hampir semua orang sukses di New York pada akhir 1920-an, bertaruh di kenaikan bursa saham. Pada 26 Oktober 1929, The New York Times menerbitkan artikel dengan akhir tragis dalam 2 paragraf. Bernard H. Sandler, pengacara di 2025 di 225 Broadway, kemarin pagi diminta Mrs. Abraham Germansky dari Mount Vermont untuk membantu mencari suaminya yang hilang sejak Kamis pagi. Germansky berumur 50 tahun, seorang pengusaha properti East Side. Dikatakan Sandler berinvestasi besar di saham.
Sandler berkata bahwa dia diberitahu Mrs. Germansky bahwa seorang kawan melihat suaminya pada Kamis sore di Wall Street dekat bursa saham. Menurut kawan itu, suaminya menyobek-nyobek tiket tape, pita kertas berisi saham, penerjemah, dan menebar sobekannya di trotoar sambil berjalan ke arah Broadway. Dan sejauh yang kita tahu, itulah akhir Abraham Germansky. Di sini kita punya perbandingan. Kejatuhan Oktober 1929 membuat Jesse Livermore jadi salah satu orang paling kaya di dunia. Dan menghancurkan Abraham Germansky barangkali sampai melenyapkannya. Maju 4 tahun dan kedua cerita berjalin kembali. Sesudah untung besar pada 1929, Livermore yang sangat percaya diri membuat taruhan yang makin lama makin besar. Dia akhirnya kebablasan, berutang makin besar, dan akhirnya kehilangan segalanya di bursa saham. Dalam keadaan bangkrut dan malu, dia menghilang selama 2 hari pada 1933. Istrinya mencari dia, Jesse L. Livermore, pialang saham beralamat di 1100 Park Avenue, hilang dan tidak diketahui keberadaannya sejak pukul 3 kemarin. Tulis The New York Times pada 1933. Dia kembali, tapi jalannya sudah dipastikan Livermore akhirnya bunuh diri. Waktunya berbeda, tapi Germansky dan Livermore punya ciri yang sama. Keduanya sama-sama sangat hebat dalam menjadi kaya dan sama payahnya dalam tetap kaya. Kalaupun kaya bukan kata yang Anda gunakan untuk diri Anda sendiri. Pelajaran dari kasus mereka berlaku bagi semua orang di semua tingkat pendapatan. Mendapat uang itu satu hal, menjaganya itu lain cerita. Jika saya harus merangkum keberhasilan keuangan dalam satu kata, kata itu kiranya bertahan. Kita akan lihat di bab 6. 40% perusahaan yang cukup sukses sehingga bisa go publik efektif kehilangan semua nilainya seiring waktu. Daftar 400 orang terkaya di Amerika Forbes, rata-rata 20% isinya berubah tiap dasawarsa karena sebab-sebab yang bukan kematian atau pengalihan uang ke anggota keluarga. Kapitalisme itu keras, namun sebagian alasan itu terjadi karena adanya mendapat uang dan menyimpan uang adalah dua keahlian yang berbeda. Untuk mendapat uang diperlukan pengambilan resiko, sikap optimis dan tampil di luar. Namun, menyimpan uang membutuhkan kebalikan pengambilan resiko. Diperlukan kerendahan hati dan rasa takut kehilangan apa yang didapat dengan cepat. Diperlukan sikap hemat dan pengakuan bahwa setidaknya sebagian yang didapat itu karena keberuntungan. Jadi, keberhasilan masa lalu tidak bisa diandalkan untuk berulang terus-menerus. Michael Moritz, miliarder, pemimpin Sequoia Capital. Ditanya Charlie Rose mengenai mengapa Sequoia sangat berhasil. Moritz menyebut umur panjang, mengatakan bahwa beberapa lembaga modal Ventura berhasil selama 5 tahun atau 10 tahun, tapi Sequoia bertahan selama 4 dasawarsa. Rose bertanya mengapa begitu. Moritz, saya pikir kami selalu takut gulung tikar. Rose, benarkah? Jadi intinya rasa takut, hanya yang paranoid yang bertahan. Moritz menjawab, ada banyak benarnya itu. Kami anggap besok tak sama dengan hari ini.
Kami tak bisa santai, kami tak boleh lalai, kami tak bisa berasumsi bahwa keberhasilan kemarin akan menyebabkan nasib baik besok. Sekali lagi, bertahan, bukan pertumbuhan atau otak atau wawasan. Kemampuan bertahan untuk waktu lama tanpa musnah atau terpaksa menyerah adalah yang membuat perbedaan besar. Seharusnya itu dasar strategi Anda, baik dalam investasi maupun karir atau bisnis Anda. Ada dua alasan mengapa mentalitas bertahan hidup sangat penting untuk uang. Satu sudah jelas, hanya sedikit keuntungan yang begitu besar sehingga layak dikejar dengan mempertaruhkan keberadaan. Yang satunya lagi, seperti kita lihat di bab 4, adalah matematika penumpukan yang kontraintuitif. Penumpukan hanya bekerja jika Anda bisa memberi waktu tumbuh bertahun-tahun bagi aset. Mirip menanam pohon, pertumbuhan setahun tidak akan menunjukkan banyak kemajuan. 10 tahun bisa menghasilkan perbedaan berarti, dan 50 tahun bisa menciptakan sesuatu yang benar-benar luar biasa. Namun mendapat dan menjaga pertumbuhan luar biasa itu memerlukan keselamatan dari segala naik turunnya yang tak bisa diprediksi dan pasti dialami semua orang seiring waktu. Kita bisa menghabiskan bertahun-tahun mencoba mencari tahu bagaimana Buffett mencapai hasil investasinya. Bagaimana dia menemukan perusahaan terbagus, saham termurah, manajer terbaik. Itu sukar. Yang tak begitu sukar tapi sama pentingnya adalah menunjukkan apa yang tak dia lakukan. Dia tak berutang berlebihan. Dia tak panik dan menjual selama 14 resesi yang dia lalui sepanjang hidup. Dia tak merusak reputasi bisnisnya. Dia tak mengikatkan diri ke satu strategi, satu pandangan dunia, dan satu tren yang sedang berlangsung. Dia tak mengandalkan uang orang lain. Mengelola investasi melalui perusahaan publik berarti investor tak dapat menarik modalnya. Dia tak menghabiskan semua energinya sehingga harus berhenti dan pensiun. Dia bertahan. Kemampuan bertahan memberinya umur panjang. Dan umur panjang konsisten berinvestasi dari umur 10 sampai setidaknya umur 89 adalah yang menyebabkan penumpukan menghasilkan keajaiban. Satu hal itu saja yang paling penting ketika menjabarkan keberhasilannya. Untuk menunjukkan apa yang saya maksud, Anda harus mendengar cerita Rick Guerin. Anda mungkin sudah pernah mendengar mengenai duo investor Warren Buffett dan Charlie Munger. Namun, 40 tahun lalu ada anggota ketiga di kelompok itu, Rick Guerin. Warren, Charlie, dan Rick berinvestasi bersama dan mewawancara manajer-manajer bisnis bersama. Kemudian Rick menghilang, setidaknya kalau dibandingkan dengan keberhasilan Buffett dan Munger. Investasi Mohnish Pabrai pernah bertanya kepada Buffett mengenai apa yang terjadi kepada Rick, kenang Mohnish. Warren berkata, Charlie dan saya selalu tahu bahwa kami bakal jadi luar biasa kaya. Kami tak buru-buru ingin kaya. Kami tahu itu akan terjadi. Rick sama pintarnya dengan kami, tapi dia buru-buru. Yang terjadi adalah bahwa ketika terjadi penurunan pada 1973 sampai 1974, Rick dibebani utang margin dan bursa saham turun hampir 70% dalam 2 tahun itu. Jadi, dia kehabisan uang. Dia menjual saham Berkshire-nya ke Warren. Warren benar-benar bilang, saya beli saham Berkshire Rick dengan harga di bawah $40 per saham.
Rick terpaksa menjual karena dia banyak utang. Charlie, Warren, dan Rick sama jagonya dalam menjadi kaya. Namun, Warren dan Charlie punya keahlian tambahan, yaitu tetap kaya. Dalam jangka panjang, itu keahlian yang paling penting. Nasib Taleb menyatakan begini, punya keunggulan dan bertahan itu dua hal yang berbeda. Yang pertama, membutuhkan. Yang kedua, Anda perlu menghindari kehancuran dengan segala cara. Next, penerapan pola pikir bertahan di dunia nyata intinya adalah apresiasi 3 hal. 1. Lebih daripada hasil besar. Saya ingin kuat secara finansial dan jika saya kuat, saya bisa berpikir mendapat hasil terbesar karena saya akan bisa bertahan cukup lama sehingga penumpukan menghasilkan keajaiban. Tak ada yang ingin memegang uang kas selama pasar bullish. Semua ingin memiliki aset yang naik tinggi. Anda akan tampak dan terasa konservatif jika memegang uang kas selama pasar bullish, karena Anda jadi sangat menyadari betapa banyak hasil yang lepas karena tidak memiliki aset yang baik. Misalnya, uang kas mendapat keuntungan 1% dan saham 10% per tahun. Kesenjangan 9% itu akan mengganggu Anda setiap hari. Namun, jika uang kas itu mencegah Anda harus menjual saham selama pasar bearish, hasil sebenarnya yang Anda dapat dari uang itu bukan 1% per tahun. Bisa beberapa kali nilainya, karena mencegah satu penjualan saham pada waktu yang kurang tepat karena putus asa bisa lebih besar pengaruhnya kepada hasil sepanjang hidup dibanding memilih lusinan pemenang besar. Penumpukan tidak mengandalkan perolehan hasil besar, hasil yang bagus tapi terus-menerus untuk waktu lama, terutama selama masa kekacauan dan gejolak, akan selalu menang. 2. Berencana itu penting. Tapi bagian terpenting tiap rencana adalah merencanakan rencana yang tak berjalan sesuai rencana. Apa itu pepatahnya? Manusia berencana, Tuhan tertawa. Perencanaan keuangan dan investasi itu penting karena memberitahu kita apakah tindakan kita sekarang masuk akal atau tidak. Namun, hanya sedikit rencana jenis apapun yang selamat sesudah bertemu dunia nyata untuk pertama kali. Jika Anda memproyeksikan pendapatan, tingkat tabungan, dan hasil dari pasar selama 20 tahun ke depan, pikirkan mengenai segala hal besar yang telah terjadi dalam 20 tahun terakhir dan tak dapat diprediksi. 11 September, lonjakan dan krisis perumahan yang menyebabkan hampir 10 juta orang Amerika kehilangan rumah. Krisis keuangan yang menyebabkan hampir 9 juta orang kehilangan pekerjaan. Kenaikan bursa saham yang memecahkan rekor sesudahnya, serta coronavirus yang mengguncang dunia ketika saya menulis ini. Rencana hanya berguna jika bisa bertahan di kenyataan, dan masa depan yang dipenuhi ketidakpastian adalah kenyataan bagi semua orang. Rencana yang bagus tak menganggap pernyataan barusan tak benar. Rencana itu menerimanya dan menyediakan ruang untuk kesalahan. Makin Anda memerlukan terwujudnya unsur-unsur spesifik di suatu rencana, makin rapuh kehidupan finansial Anda. Jika ada cukup ruang untuk kesalahan di tingkat tabungan, sehingga Anda bisa bilang, bagus kalau berhasil, bagus kalau hasil pasar 8% per tahun selama 30 tahun ke depan. Tapi jika hanya 4% per tahun, saya masih oke. Makin berhargalah rencana Anda jadinya. Banyak pertaruhan yang gagal bukan karena keliru, melainkan karena tepat di situasi yang memerlukan hal-hal yang harus tepat.
Ruang kesalahan, sering disebut margin keamanan, adalah salah satu kekuatan paling kurang diapresiasi di keuangan. Ada banyak bentuknya, anggaran yang hemat, pemikiran luwes, dan jadwal longgar. Apapun yang membuat Anda bisa hidup senang dengan berbagai hasil. Itu beda dengan konservatif. Konservatif adalah menghindari tingkat resiko tertentu. Margin keamanan adalah menaikkan peluang keberhasilan di tingkat resiko tertentu dengan menaikkan peluang bertahan. Keajaibannya adalah bahwa makin tinggi margin keamanan Anda, makin kecil keunggulan yang Anda perlukan untuk mendapat hasil yang diinginkan. 3. Kepribadian seperti barbel. Optimis mengenang masa depan, tapi paranoid terhadap apa yang akan menghalangi Anda mendapatkan masa depan itu. Vital. Optimisme biasanya didefinisikan sebagai kepercayaan bahwa keadaan akan berjalan baik. Namun itu tak lengkap. Optimisme wajar adalah kepercayaan bahwa peluang Anda besar dan seiring waktu hasil umumnya akan bagus kalaupun di tengah-tengahnya ada penderitaan. Malah Anda tahu akan ada penderitaan. Anda bisa optimis menganggap jalur pertumbuhan jangka panjang itu ke atas dan ke depan, tapi juga yakin bahwa jalan antara sekarang dan nanti penuh ranjau seperti biasa. Dua hal itu tak saling bertentangan. Gagasan bahwa sesuatu bisa menguntungkan dalam jangka panjang, tapi payah dalam jangka pendek tidak intuitif. Tapi begitulah cara kerja banyak hal dalam hidup. Pada umur 20, rata-rata orang bisa kehilangan sekitar setengah sambungan syaraf di otaknya yang mereka miliki ketika berumur 2 tahun. Selagi jalur-jalur saraf yang kurang efisien dan berlebihan ditata. Namun, rata-rata orang berumur 20 tahun lebih cerdas daripada rata-rata orang berumur 2. Kehancuran demi kemajuan bukan hanya mungkin, melainkan cara efisien untuk menyingkirkan yang berlebih. Bayangkan Anda orang tua dan dapat melihat ke dalam otak anak Anda. Tiap pagi, Anda melihat jumlah hubungan syaraf dalam kepala anak Anda berkurang. Anda bakal panik. Anda bilang, ini tidak benar, ada kehilangan dan kehancuran. Kita perlu berbuat sesuatu. Ayo ke dokter. Namun itu tidak perlu. Anda sebenarnya menyaksikan jalan normal menuju kemajuan. Ekonomi, pasar, dan karir sering mengikuti jalur yang sama, pertumbuhan di tengah kehilangan. Berikut performa ekonomi Amerika Serikat dalam 170 tahun terakhir. Nanti bisa dicek grafiknya di halaman 57. Lanjut. Namun Anda tahu apa yang terjadi selama periode itu? Dari mana mulainya? 1,3 juta orang Amerika tewas dalam 9 perang besar. Hampir 99,9% perusahaan yang didirikan kemudian gulung tikar. 4 presiden AS dibunuh. 675.000 orang Amerika meninggal dalam 1 tahun karena wabah flu. 30 bencana alam, masing-masing menewaskan setidaknya 400 orang Amerika. 33 resesi yang kesemuanya berlangsung selama 48 tahun. Jumlah pengamat yang memprediksi satu saja di antara semua resesi itu mendekati 0. Bursa saham jatuh melebihi 10% sesudah mendapat hasil tinggi setidaknya 102 kali. Saham kehilangan sepertiga nilainya setidaknya 12 kali. Inflasi tahunan melebihi 7% dalam 20 tahun yang terpisah. Istilah economic pessimism muncul di koran setidaknya 29.000 kali menurut Google.
Standar hidup kita naik 20 kali lipat dalam 170 tahun. Itu tapi hampir tak ada satu hari berlalu tanpa alasan kuat untuk pesimis. Pola pikir yang bisa paranoid dan optimis sekaligus itu sukar dipertahankan karena memandang dunia secara hitam putih, tidak seberat menerima nuansa. Namun Anda membutuhkan paranoia jangka pendek agar Anda hidup cukup lama untuk menikmati hasil optimisme jangka panjang. Jesse Livermore menyadari itu lewat pelajaran pahit. Dia mengaitkan masa untung dengan berakhirnya masa sial. Dia menjadi kaya, lalu merasa dia pasti akan tetap kaya. Tidak ada yang bisa menjatuhkannya. Sesudah kehilangan segalanya, dia merenung. Kadang saya berpikir bahwa tidak ada harga yang terlalu tinggi untuk dibayar spekulator agar belajar mengenai apa yang mencegahnya menjadi besar kepala. Banyak kehancuran orang hebat bisa ditelusuri penyebabnya langsung ke besar kepala. Itu penyakit mahal, katanya, dimanapun bagi siapapun. Berikutnya, kita akan melihat cara lain kita sukar memahami pertumbuhan di tengah kesulitan.